Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri ID, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan ilmu dari seorang ustadz yang berada di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, yang mana beliau telah berhasil menerbitkan satu buah novel yang berjudul Nada Senja. Nah, di sini kita akan mengulas tuntas mengenai kiat tulis menulis dalam dunia santri. Langsung saja kita mengobrol bersama Ustaz Nanang di Pontren, podcast anak pesantren. Cekidot. Oke, Ustaz Nanang, alhamdulillah selamat berjumpa pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini Ustaz Nanang, saya ingin mengajak ngobrol dalam hal bidang tulis menulis. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Nah, di pertanyaan pertama ini saya lihat Ustadz Nanang juga aktif di dunia Instagram, di mana di sana banyak motivasi atau tantangan serta intinya tentang dunia tulis menulis. Nah, juga saya ketahui bahwasanya Ustadz Nanang ini setelah berhasil menerbitkan satu buah novel yang di Instagram juga ada, itu Nada Senja. Nah, bagaimana sih Ustaz Nanang step antum dalam memulai atau bagaimana menulis novel tersebut, terus bagaimana step hingga sampai terbit dan jadi berbentuk novel yang bisa dibaca oleh masyarakat luas. Oke, langsung saja. Pertama, kalau masalah cara menerbitkannya itu Hmm. bisa nanti pertama pasti membaca, Hmm. banyak-banyak membaca buku, membaca novel, membaca sastra, banyak semuanya bisa dibaca. Karena membaca ini salah satu nutrisinya buat penulis. Tulisannya bisa bagus karena banyak membaca, Ya. banyak kata-kata, banyak tahu mufradat atau kata dalam suatu novel, gimana gaya bahasanya dari membaca. Banyak membaca, lalu tahu teori-teori dasar dari nulis, ciri khas menulis, kalau sastra itu seperti apa, kalau ilmiah itu gimana. Karena setiap ini itu beda nanti gaya bahasanya. Lalu mulai nulisnya ini, nah, kita masuk ke dunia nulisnya, karena nulis ini nggak bisa disamakan kayak membuat karya yang sehari dua hari jadi, nggak. Karena nulis ini bisa membutuhkan konsistensi yang tinggi dan benar-benar perjuangan. Wih, mantap. Jadi kalau lihat motivasi pertama harus jelas dulu motivasi kalian apa, nulis itu apa. Kalau untuk mencari materi, sekedar materi, mending nggak usah. Karena nulis ini perlu perjuangan dan bukan untuk mencari materi. Wih, mantap. Tujuan utamanya itu. Oke. Berarti eh, kalau misalkan berarti untuk menerbitkan novel ini tujuan utama dari Ustadz Nanang ini bukan untuk ingin laris atau ingin laku, Bukan, tapi hanya bukan. tujuan awalnya atau niat awalnya itu untuk apa? Menyampaikan potensi kita atau gimana? Menyampaikan ilmu yang kita dapatkan, menyampaikan suatu ilmu yang kita olah jadi suatu cerita. Dalam cerita itu harus mengandung khazanah atau hikmah yang ada. Wih, mantap. Kalau tulisan kita sama kayak tulisan penulis-penulis yang luar yang tidak ada nilai yang bisa diambil, ya sama saja. Ini yang membedakan santri dan orang luar. Wih, mantap. Ini harus bisa. Saya Kalau sendiri tulisannya itu ada, belum baca juga sih, jadi belum tahu nah, isinya. itu. Nah, nanti kita kasih tahu netizen mengenai novel tersebut di Instagram biar mereka tertarik dengan novel Senanang ini. Kemudian Senanang, sekarang kan saya lihat Senanang sudah berhasil merilis buku ini Nada Senja atau novel Nada Senja ini. Lalu kenapa sih Ustaz Nanang lebih memilih tetap bergelut di dunia pengajaran di Pondok Pesantren Darussalam Gontor? Karena ini satu kuncinya menulis itu. Nulis itu bukan profesi. Nulis itu suatu sampingan kerja yang bisa
dikerjakan di waktu kerjaan yang lain. Nah, ini salah satu yang saya ulas di Instagram, bisa dilihat nanti. Di sisi lain dunia menulis itu apapun profesi kita, mau kita dokter contohnya, mau guru, mau bahkan pekerja biasa atau apapun, bisa kita serambikan menulis itu. Karena menulis ini bukan kerja utama, kesampingan yang berisi kemanfaatan. Seperti itu. Mantap. Daripada waktu luang kita main game atau waktu luang kita untuk apa, bisa untuk menulis itu. Karena banyak banget waktu kita buat untuk bisa menulis ini. Oke, senang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi begini, sosok santri itu kan dia biasanya suka belajar, terus suka mengaji. Nah, dalam dunia tulis menulis ini bagaimana sih cara kita agar dapat menarik atau agar dapat mengajak orang lain untuk menyukai dunia tulis menulis? Jadi istilahnya Ustadz Nanang kan atau di Darussalam Gontor kan itu udah terdapat eskul itkon. Nah, jadi bagaimana sih kiat kita untuk merilis hal tersebut atau agar anak-anak santri-santri kita dapat tertarik dalam dunia tulis menulis? Bagaimana cara mengajaknya? Apa ada hal khusus atau ama berjalan sendirinya atau emang karena hobi masing-masing? Bisa kita manfaatkan, kita bisa terapkan sistem yang sudah ada di Gontor sebenarnya. Kalau pertama kita lihat kata-kata Trimurti, kayak Haji Imam Syarkasi dulu. Walaupun muridku tinggal satu, tetap akan kuajar dengan pena. Nah, ini salah satu motivasi. Biasanya pena dengan pena itu bisa berdakwah. Jadi bisa dibikin itu milu belajar orang-orang tulis menulis ini di suatu circle, bikin suatu wadah kayak ikon instansi yang lain sebagainya. Dibikin satu wadah mereka yang benar-benar mau menulis dan diberikan satu guru atau mentor yang bisa memberikan bimbingan di sana. Nah, bisa diciptakan kayak gini. Kalau dibiarkan sendiri-sendiri mereka berkaya, nggak bakal bisa. Harus dipancing betul. Kalau santri itu. Berarti kita butuh motivator untuk mereka agar mereka. Iya, benar. Terus tantangannya juga berarti meskipun baru 1 atau 2 orang kita tetap harus berusaha. Harus berusaha. Jangan ada kata inilah perjuangan. Meskipun 1 terus males, nggak boleh berarti ya. Iya. Jadi meskipun yang tertarik mengajar. 1 orang tetap kita ajari. Oke. Ajarkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ustaz Nanang. Nah, dalam kesibukan keseharian dari ngajar lah, karena saya juga pernah merasakan kan ngajar kemudian kuliah, terus belum membantu pondok Tridharma Pondok kan ya, membantu pondok, apalagi Ustaz Nanang masih bergelut dengan dunia santri. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih tantangan. Nah, misalkan mungkin Ustaz Nanang punya target nih, saya harus bisa 1 buku atau di tahun ini terbit 1 novel lagi. Nah, apa sih tantangan yang membuat semangat kita dalam menulis ini agak turun atau kadang ada tantangan lain? Apa sih kendalanya? Kendalanya pasti yang pertama itu konsistensi. Konsisten, istiqomah. Susah, kadang mood kita juga berpengaruh. Hari ini moodnya bagus, jadi bisa ngetik banyak halaman. Kadang juga moodnya nurun. Nah, di sini ketika di masa-masa kayak gini, temukan niat pertama itu untuk apa. Dan kalau bisa benar tadi kasih pasang target. Kalau terhadap saya sendiri, minimal dalam setahun itu harus ada karya. Jadi walaupun karya kecil, cerpen atau sajak, ini harus ada karya. Nah, harus ada karya yang benar-benar benar-benar dia inginkan capai. Jadi biar terpacu terus, ayo harus bisa. Ini ada kata-kata Trimurti, saya kasih dulu. Dalam 5 tahun kalau nggak ada karya, nggak ada prestasi, sama aja dia nggak ngapa-ngapain. Mantap. Ini salah satu motivasi juga untuk dunia kita semakin berkarya, istiqomah. Iya. Seperti itu. Kemudian Ustaz Nanang mau nanya juga,
berarti kan sekarang kan dalam pondok, ruang lingkup pondok, kemudian, nah gimana sih Ustadz Nanang ini bisa sampai berkomunikasi dengan penerbitnya sehingga novel Ustadz ini rilis? Apa ada step kayak pengetikan, kemudian ada di apa namanya, apa Ustadz namanya tuh, apa kalau orang skripsian tuh di, bukan apa, di proofreading. ya pokoknya di ketika ada kesalahan terus diketik ulang tuh apa namanya itu. Nah, seperti itulah. Ya, Nah, gimana sih dengan kesibukan Ustadz sekarang di pesantren sebagai seorang guru? Nah, bagaimana Ustadz bisa sampai berhubungan atau berkomunikasi dengan penerbit yang menerbitkan novel Ustadz sekarang? Iya, intinya kalau masa santri itu memang sulit. Nah, Nah, tapi kalau ketika udah guru, alhamdulillah banyak komunikasi dan banyak cari info di Instagram, ada di website itu banyak jasa penerbit-penerbit yang bisa menerbitkan buku. Karena sistem penerbitan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, self publishing, yang kedua itu menerbitkan dengan mengajukan. Nah, mengajukan tulisan, nanti diterima atau tidaknya terserah penerbit. Yang kedua itu ini, maksud saya, Ustaz. Nah, yang kedua ini kita nyetak sendiri dengan uang kita, dengan budget kita. Nah, kalau yang dulu ini buku saya yang Nada Senja ini ada dua versi buku. Yang pertama Nada Senja ini versi saya publishing, saya publish, saya nerbitin sendiri pakai uang sendiri. Nah, yang kedua ini mengajukan dan sudah diterima di salah satu penerbit. Mantap. Ini dengan judul yang berbeda. Judulnya bukan Nada Senja. Nah, judulnya Nasihat Sang Kapten. Nah, ada lagi ini. Mantap. Jadi ada dua versi. Jadi ada dua buku yang tentang tadi kumpulan cerpen. Satu yang fisik, satu yang mengajukan. Cari relasi, terus cari penerbit yang berkompetensi lah, yang amanah bisa dipercaya buat menerbitkan karya kita. Seperti itu. Ngomong-ngomong penerbitnya dari mana, Ustaz? Ada ini di Haura Publishing. Itu ada di daerah Jawa Barat. Ada di Jawa Barat. Bisa dicari. Masya Allah. Iya, ada. Nah, itu ketika antum pertama kali menerbitkan itu berapa dana yang antum keluarkan? Lumayan banyak, tergantung eksemplar kita berapa. Nah, itu pertama kali mencetak itu berapa eksemplar? Saya mencetak sekitar 20-an lebih eksemplar itu. 20 eksemplar itu berarti berapa banyak tuh? Seperti satu eksemplar itu satu buku. Oh, satu eksemplar itu satu buku. Iya. Jadi 20-an lebih itu sekitar 600 lebih. Oh, mantap ya. Berarti itu untuk menerbitkan dari diri sendiri. Ya, itu udah termasuk jasa cover, bikin raw covernya dari penerbit, terus jasa proofreadingnya, jasa layoutnya juga, terus jasa ke ISBN, mendaftarkan nomor bukunya ke ISBN. Wih, apa tuh ISBN? Saya nggak ngerti. ISBN karena syarat buku itu bisa diperjualbelikan secara luas, itu harus ada nomor ISBN. Terdaftar di perpustakaan nasional. Wih, mantap ya. Berarti itu yang ngurus ISBN-nya dari tim penerbit kan ya? Iya, dari penerbit. Kita tinggal bayar, mengajukan tulisan, dan selesai. Terus yang tadi yang kedua yang katanya ini dapat dari penerbitnya, berarti kan Ustaz mengajukan, terus dari pendanaan dari sana berarti ya? Ya, seperti itu. Dananya dari sana. Kalau misalkan, yang kedua ini kan berarti otomatis sudah berhubungan dengan orang luar. Nah, berarti kan di sana udah mulai ada penjualan atau seperti apa? Nah, apakah buku ini terbit di Gramedia atau di toko-toko apa? Nah, ini kan karena dari penerbit berarti kan? Iya. Untuk sementara belum kalau mau memiliki bukunya hanya ada di online. Oh, jadi bukunya baru di online, belum tersebar di toko-toko. Iya. Oke. Seperti itu. Oh. Nanti linknya bisa saya kirim. Mantap. Oke, nanti kita cantumkan di deskripsi. Oke. Terus kemudian Nana, ini baru berapa menit ya? Masih lama lah kita ngobrol santai.
Siap. Kemudian eh, sekiranya kita ini mempunyai keinginan untuk menulis, tetapi ya itu kendala kita ini misalkan di waktu, kemudian kita juga jarang membaca. Nah, sedangkan setahu kita netizen sekarang ini mereka lebih senang dalam hal menonton daripada membaca. Nah, Benar. sebagai seorang penulis melihat hal tersebut, apakah kita akan terus menulis kemudian atau beralih ke dunia perfilman misalkan? Misalkan membuat narasi atau membuat dialog sebuah film pendek lalu kita ajukan, atau tetap menulis novel seperti yang dilakukan Senanang sekarang? Iya, sebenarnya itu satu hal yang berkaitan sebenarnya. Nah, dari sekarang kita tetap menulis pada passion kita. Berarti menulis tetap ya? Karena tulisan ini nanti bisa banyak banget. Kalau alhamdulillah semuanya laku atau dilirik banyak penerbit dan peminat. Nah, nanti bisa dari novel ini berkembang menjadi difilmkan contoh. Mantap. Terus dari difilmkan ini mulai disorot penulisnya, atau nanti bisa jadi penulis narasi atau penulis suatu film nanti perancang ceritanya. Ini juga bisa. Jadi prospeknya penulis ini sebenarnya masih banyak banget. Jadi nggak sekedar nulis selesai, nggak seperti itu. Ya, soalnya kan jadi banyak teman-teman yang mereka diajak untuk menulis. Nah, mereka bilang di era sekarang ini orang-orang jarang yang tertarik untuk membeli novel, tertarik untuk membaca. Nah, bahkan orang-orang itu tertariknya malah di dunia perfilman yang tinggal duduk santai menikmati. Nah, ini bagaimana tanggapannya sebagai seorang penulis? Salah satu PR yang harus lebih digerakkan lagi ini adalah literasi ini memang harus lebih banyak digerakkan ke kaum pemuda. Emang efeknya ini banyak sekali. Faktornya banyak yang mempengaruhi mereka seperti itu. Ya, kita sebagai penulis tetap berkarya di passion kita, tetap mengajak. Mungkin karya kita ada 1-2 kita khususkan untuk kaum remaja dengan bahasa yang friendly. Nah, bahasa yang dikhususkan orang remaja, kayak bahasa-bahasa gaul, lebih digaulkan, lebih khususkan untuk kaum milenial. Jadi harus ngajaknya pintar-pintar ngajak dengan tulisan. Oke, berarti harus lebih bermain dalam dunia gaya bahasa ya. Nah, seperti kemudian Ustaz Nanang nih, ini kan kita di zona santri ya. Sedangkan setahu saya kebanyakan novel yang laris itu yang paling tertinggi, rating tertinggi itu novel dunia percintaan. Sedangkan kita roman, ini di roman lah maksudnya. Sedangkan kita ini sebagai sosok santri, masa kita menulis mengenai dunia percintaan? Nah, itu bagaimana, Ustaz? Nah, sebenarnya cerita roman ini adalah bagian dari novel cerita yang keseluruhan. Tinggal mau bagian mana yang kita condongkan itu. Genre contohnya, genre yang dipilih lebih ke pertemanan. Nanti diselipi kisah cinta juga apa, tapi cara dakwah di sini kisah cintanya dengan Islami. Nah, dengan kita kasih 1-2 poin tentang Islam, tentang nggak usah pacaran dulu dan sebagainya. Ini bisa kita masukkan. Ajari aku Islam itu ya. Itu benar. Tapi kan mungkin hijrah, PR sebagai seorang penulis kan mungkin agak rumit nih mengenai cinta tapi Islam. Nah, itu gimana itu? Ini kita sebagai santri harus lebih paham. Mana sih cinta yang sok Islami atau cinta yang Islami ini mana? Harus lebih paham. Nanti tapi jangan banyak banyak ditonjolkan, tapi ya 1-2 nggak apa untuk memperbanyak klimaks yang ada, memperbanyak masalah itu bisa nanti. Seperti itu. Nah, kalau menentukan tema atau menentukan genre sebagai sosok santri, nah sebagai seorang ustadz lah, Senanang ini lebih suka ke genre apa untuk dalam dunia tulis menulis? Apakah dalam motivasi atau dunia roman atau apa?
Saya sendiri lebih senang ke roman juga Wah, sebenarnya. Masya Allah. Sama Mantap roman. saja. Jadi nanti banyak mungkin saya kasih fantasi Ya. atau mungkin versi versi yang lain ya. Tapi kebanyakan kayak ini roman, Hmm. cerita-cerita roman. Waduh, mantap. Untuk konsep novelnya tersendiri, Ustaz. Ustaz ini mungkin apakah per judul saja atau setiap novelnya nanti akan bersambung seperti novelnya siapa itu yang Bulan Bintang Bumi. Terelie. Nah, Terelie kan itu beliau itu otaknya subhanallah sekali itu. Dari nulis bumi, bulan, bintang. Nah, Ustaz Nanang tersendiri bagaimana? Apakah setiap novel memiliki ciri khas sendiri atau ada kelanjutannya? Untuk sementara ini, saya masih belum mulai di novel. Saya masih di karakter yang mudah-mudah dan simple, Oke. kayak di sajak Heeh. atau puisi atau cerpen Hmm. atau karya yang lain. Kalau novel sendiri nanti bisa dimulai dengan perbab atau kita tergantung kita mau gimana. Kalau ternyata dari karya pertama ini banyak diminati, Ya. bisa nanti dilanjut versi kedua lanjutannya. betul. Nah, atau lanjut ketiganya sampai lain sebagainya. Kalau mau ceritanya simpel padat, ya satu novel cukup. Yang penting nilai apa sih yang mau kita berikan di novel itu? Nah, hikmah apa yang mau kita sampaikan? Jadi jangan cuma sekedar tulisan, tapi harus ada nilai yang disampaikan di yang sana apa. Oke. Gitu. Untuk ini dalam menulis tersendiri yang kemarin kan udah terbit tuh 2 buku. Nah, itu berapa lama, Sun? Kalau penulisan dari penulisan sampai proses penerbitan, Ya. ya hampir setahun bisa. 1 tahun lebih atau 1 tahun kurang? Lebih, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya, berarti Iya. dari tahun kemarin itu sudah sibuk dalam dunia tulis-menulis novel tersebut ya. Masya Iya, Allah. Berarti di balik kesibukan yang begitu padat ternyata ada banyak kata-kata yang tertulis di atas kertas. Oke, Masya Allah Benar sekali sekali. Sunanang ini. Oke, pertanyaan terakhir, mari kita tutup. Motivasi untuk yang kita ketahui kan sekarang era milenial. Nah, motivasi untuk anak-anak milenial atau di pemuda-pemuda milenial di zaman sekarang itu apa? Tadi banyak budayakan literasi. Satu kata, budayakan literasi. Dalam literasi ini banyak-banyak baca, banyak-banyak olah pikir, banyak-banyak ikuti kajian, banyak-banyak ikuti dialog, ikuti seminar dan sebagainya. Karena ini semua proses akan berpengaruh ke diri kita. Dari kita membaca, terus lihat orang lain bicara, kita berdiskusi dengan teman, berdiskusi tentang ilmu, ini bakal jadi suatu hal yang membentuk jiwa intelektual kita. Nah, jadi ini dari jiwa ini nanti juga kalau mau menulis bisa berpengaruh banget. Gaya bahasa mana yang sering dia baca, akhirnya dia menirukan gaya bahasa itu atau apa, akhirnya ini akan jadi suatu hal mempengaruhi dia. Jadi banyak-banyak membaca, banyak-banyak ikuti kajian. Jangan sampai waktu itu kosong, nggak bermanfaat lah. Ya, baik, oke, kita cukupkan ngobrol santai atau kita sebutnya pontren, podcast anak pesantren. Siap. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti jikalau banyak komentar dari teman-teman atau ada lanjutan atau banyak pertanyaan, nanti kita hubungi Ustaz Nanang lagi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.